Halo teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani perkuliahannya. Hari ini, kita akan belajar bersama tentang network diagram atau diagram jaringan kerja dalam manajemen proyek sistem informasi. Khususnya tentang perbandingan metode Arrow Diagramming Method atau ADM dengan metode Precedence Diagramming Method atau PDM. Topik ini sangat penting, apalagi kalau nanti kalian terjun mengelola proyek-proyek TI, baik itu pembuatan aplikasi, pengembangan website, atau membangun jaringan komputer di perusahaan. Kita mulai dulu dari konsep yang pertama, yaitu Arrow Diagramming Method atau disingkat ADM. Metode ini juga sering disebut sebagai diagram jaringan AOE, singkatan dari Activity on Arrow. Dalam ADM ini, aktivitas digambarkan sebagai anak panah. Bayangkan kalian lagi membuat aplikasi mobile sederhana di Gorontalo, misalnya aplikasi reservasi penginapan di Pentadio Resort. Setiap aktivitas seperti desain UI, coding backend, atau testing fitur itu digambarkan sebagai panah. Panah ini menghubungkan dua titik-titik awal dan titik akhir. Titik-titik itu disebut node, biasanya digambar sebagai lingkaran. Nah, hubungan antar aktivitas di ADM ini menunjukkan satu jenis ketergantungan saja, yaitu finish to start. Artinya, suatu aktivitas harus selesai dulu, baru aktivitas berikutnya bisa dimulai. Misalnya, kalian tidak mungkin melakukan pengujian aplikasi sebelum codingan back-end-nya selesai, kan? Itu contoh ketergantungan finish to start yang sederhana dalam dunia nyata proyek TI. ADM ini cukup membantu untuk proyek yang lurus-lurus saja, alurnya tidak terlalu rumit. Tapi di dunia nyata, apalagi proyek TI di Gorontalo yang sekarang banyak berkembang, seperti pengembangan aplikasi untuk koperasi kampus atau digitalisasi desa, proyek itu sering punya hubungan antar aktivitas yang lebih kompleks. Makanya muncullah metode kedua, yaitu Precedence Diagramming Method atau PDM. PDM ini dikenal juga sebagai Activity on Node atau ON. Di sini, yang menjadi fokus adalah node atau kotak. Setiap aktivitas, seperti membuat database, menyusun API, melakukan UI testing, digambarkan dalam kotak. Nah, anak panah di PDM hanya berfungsi untuk menunjukkan hubungan antar aktivitasnya, bukan mewakili aktivitas itu sendiri. Contohnya, kalian membuat sistem informasi akademik untuk sekolah-sekolah di Gorontalo. Di PDM, kalian bisa menggambar kotak desain database, lalu tarik panah ke kotak implementasi database. Artinya setelah desain selesai, baru implementasi bisa dikerjakan. Yang menarik, di PDM, kita bisa menunjukkan berbagai macam hubungan ketergantungan, tidak hanya finish to start. Ada juga start to start, finish to finish, bahkan start to finish, meskipun yang terakhir jarang sekali dipakai. Kalau dalam keseharian kalian, misalnya pengujian server bisa dimulai bersamaan dengan konfigurasi jaringan, asalkan persiapan awal sudah beres. Nah, itu contoh start to start. PDM ini sekarang lebih populer dibandingkan ADM. Hampir semua software manajemen proyek seperti Microsoft Project, Trello, Asana, bahkan Notion, kalau kalian suka pakai, mereka mendukung PDM ini. Itu karena dalam proyek TI modern, relasi antar aktivitas lebih fleksibel dan kompleks. Kalau kalian nanti magang atau kerja praktek di Gorontalo, entah itu di Dinas Kominfo, di startup lokal, atau di proyek digitalisasi desa, hampir pasti kalian akan menemui diagram PDM ini. Mungkin tidak digambar manual, mungkin sudah dibangun otomatis dari software, tapi prinsipnya tetap sama. Jadi, ringkasnya, kalau pakai ADM, aktivitas itu digambarkan dengan anak panah dan hubungan antar aktivitas hanya finish to start. Kalau pakai PDM, aktivitas itu digambarkan dengan kotak dan hubungan antar aktivitas bisa lebih beragam. Kita akan membahas perbandingan antara dua metode network diagram yang tadi sudah kita kenal, AON atau PDM dan AOA atau ADM. Pertama, pada baris amai. Di metode AON atau PDM, kalian bisa lihat ada tiga kotak A, B, dan C. Kotak A menunjuk ke kotak B, lalu B menunjuk ke kotak C. Ini artinya A harus diselesaikan dulu sebelum B bisa dimulai, dan B harus selesai dulu sebelum C dimulai.
Sederhananya, ini urutan berantai A ke B ke C. Kalau kita lihat di metode AOA atau ADM, yang kita lihat adalah anak panah yang membawa aktivitas A, B, dan C. Anak panah A berakhir di node yang menjadi awal untuk B. Lalu B berakhir di node awal untuk C. Sama juga logikanya. A selesai, baru B bisa mulai, dan B selesai, baru C bisa mulai. Bayangkan proyek kecil kalian, misalnya bikin website portfolio. Sebelum bisa mengisi konten, aktivitas B, kalian harus menyelesaikan desain tampilan, aktivitas A. Dan sebelum launching, aktivitas C, tentu saja semua konten harus sudah rapi, aktivitas B. Kita masuk ke baris B. Di AON atau PDM, ada dua kotak, A dan B, yang masing-masing menunjuk ke kotak C. Artinya di sini A dan B harus selesai dulu, baru C boleh mulai. Ini sering terjadi kalau kita mengerjakan dua tugas paralel, tapi dua-duanya harus beres dulu sebelum melangkah ke tahapan berikut. Misalnya kalian buat aplikasi mobil, desain UI, aktivitas A, dan coding fungsi backend. Aktivitas B dilakukan bersamaan oleh dua tim berbeda. Namun, untuk melakukan pengujian integrasi, aktivitas C, desain dan coding, harus dua-duanya sudah selesai. Nah, di AOA atau ADM, kalian bisa lihat ada node khusus yang mengumpulkan dua aktivitas sekaligus. Ada anak panah A dan B yang menuju ke satu titik, lalu dari titik itu baru berangkat ke C. Jadi konsepnya sama, cuma bentuk gambarnya yang berbeda. Terakhir, kita lihat baris C. Di AON atau PDM, satu kotak A menunjuk kedua kotak sekaligus B dan C. Artinya, B dan C baru boleh dimulai setelah A selesai. Jadi satu aktivitas menjadi dasar untuk dua aktivitas berikutnya. Kalau kalian lagi mengerjakan proyek sistem informasi desa misalnya, setelah survei kebutuhan selesai, aktivitas A baru bisa mulai desain sistem, aktivitas B, dan persiapan infrastruktur, aktivitas C secara paralel. Di AOA ADM, cara gambarnya juga mirip. Dari satu node, setelah aktivitas A selesai, dua anak panah keluar menuju aktivitas B dan C masing-masing. Kita lanjut dengan yang lebih kompleks. Pertama, baris D. Di metode PDM atau AON, terlihat A dan B berjalan duluan. Baru setelah A dan B selesai, aktivitas C dan D boleh dimulai. Jadi C dan D tidak bisa mulai sebelum A dan B sama-sama selesai. Kalau di AOA ADM, konsepnya sama. A dan B berakhir di sebuah node, lalu dari node itu baru keluar anak panah untuk C dan D. Kalau mau contohkan ke dunia nyata, misalnya dalam proyek pengembangan aplikasi startup, selesai analisis kebutuhan, aktivitas A, dan selesai desain UI UX, aktivitas B. Aktivitas A dan B ini harus selesai dahulu, baru coding backend, aktivitas C, dan coding frontend, aktivitas D, bisa jalan. Berikutnya, baris E di PDM, terlihat bahwa A dan B berjalan paralel, tetapi ada ketentuan tambahan. C baru boleh mulai setelah A dan B selesai. Sedangkan D boleh mulai hanya setelah B selesai saja, tidak harus tunggu A. Nah, di AOA atau ADM, ini lebih ribet. Karena ketergantungannya tidak sederhana, maka ada dummy activity, yaitu anak panah tanpa aktivitas nyata, hanya untuk menunjukkan hubungan logis. Dummy ini biasanya digambarkan dengan garis putus-putus. Kalau mau membayangkan, misalnya dalam proyek pembuatan sistem informasi kampus, finalisasi kebutuhan sistem, aktivitas A dan desain database, aktivitas B dilakukan bersamaan. Untuk pembuatan API, aktivitas C harus nunggu dua-duanya selesai. Sedangkan untuk desain laporan-laporan sistem, aktivitas D cukup nunggu desain database atau aktivitas B saja. Dan terakhir, baris F di PDM, kita lihat bahwa B dan C baru bisa dimulai setelah A selesai. Lalu D tidak bisa mulai sebelum B dan C selesai. Artinya ada proses bertingkat. A selesai, baru B dan C boleh mulai, baru setelah B dan C selesai, D boleh mulai. Di AOA ADM, hubungan ini juga digambarkan dengan dummy activity. Karena ada syarat bahwa D butuh informasi dari dua aktivitas sebelumnya, yaitu B dan C. Contohnya, kalau kita lihat dari proyek pembuatan sistem e-voting di desa, rancang sistem, aktivitas A selesai dulu, baru bisa pengembangan modul login, aktivitas B, dan pengembangan modul pemilihan, aktivitas C, dijalankan. Baru setelah dua modul itu selesai, bisa lanjut ke integrasi dan pengujian akhir, atau aktivitas D. Nah, dari pembahasan ini, teman-teman bisa lihat kenapa metode PDM AON lebih banyak dipakai saat ini. Karena lebih simple, lebih mudah dibaca, dan tidak butuh dummy activity. Sedangkan ADM AOA memang lebih tua dan lebih kompleks, karena kan harus menambahkan dummy untuk memvisualkan semua ketergantungan. Oleh karena itu, ketika nanti teman-teman di Gorontalo mengelola proyek, baik itu sistem informasi desa, aplikasi mobil, atau sistem layanan akademik, penting banget paham struktur jaringan ini, supaya manajemen waktunya tidak berantakan.
Kalau sudah ngerti, membuat jadwal proyek dengan tools seperti Microsoft Project, atau bahkan membuat Gantt chart manual pun bakal jauh lebih gampang. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang perbandingan metode ADM dan PDM dalam network diagram. Secara singkat, ADM menggambarkan aktivitas dengan anak panah, dan hanya mendukung hubungan finish to start, sedangkan PDM menggambarkan aktivitas dalam kotak dengan hubungan yang lebih fleksibel seperti start to start atau finish to finish. Saat ini, PDM lebih banyak digunakan karena lebih sederhana, fleksibel, dan mudah dipahami dalam proyek-proyek TI modern. Semoga materi ini membantu kalian lebih siap mengelola proyek-proyek TI ke depan, baik di kampus maupun di dunia kerja. Jangan lupa terus berlatih membuat diagramnya, karena semakin sering kalian praktik, semakin mudah kalian memahami alur sebuah proyek. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini, tetap semangat, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.